Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan. Pagi hari ini mari sebelum kita datang kepada Tuhan, sebelum kita mendengarkan isi hati Tuhan, sebelum kita pada pagi hari ini mengerti bahwa apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, terlebih dahulu mari kita datang berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Bapa, mari Engkau urapi hamba-Mu, Engkau urapi setiap telinga yang mendengarkan, Engkau urapi setiap hamba, apapun yang hamba beritakan pagi hari ini, biarlah itu semua isi hati-Mu. Bukan hikmat hamba, tetapi itu hikmat dari sorga yang mengurapi diri hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya buat pagi hari ini, setiap yang mendengarkan akan diberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Pagi hari ini saya rindu untuk berbagi sesuatu pengalaman. Pagi hari ini ada sesuatu di dalam kebenaran firman sangat memberkati. Yang mana dalam kitab Matius 14 ayat 22 sampai 33 di situ pengalaman pribadi daripada Petrus. Di tengah-tengah ada angin sakal, di tengah-tengah gelombang besar, dan Petrus mengalami secara pribadi bagaimana dia mengatasi ya gelombang dan badai. Di situ juga ada 11 murid Yesus yang lainnya. Nanti pengalaman pribadi lepas pribadi, mereka akan juga mengalami hal yang sama, yang serupa. Bagaimana Thomas juga mengalami pengalaman pribadi ketika dia mencotok ya baik lambung ya maupun tangan Yesus, itu pengalaman pribadi Thomas. Rasul Yohanes juga punya pengalaman pribadi ya lewat hikmatnya, lewat suatu pesan-pesan Tuhan di Pulau Patmos. Itu pengalaman pribadi spektakuler daripada Rasul Yohanes, dan ada beberapa banyak juga pengalaman pribadi-pribadi yang lain. Nah, untuk kali ini, pagi hari ini saudara, saya rindu membagikan pengalaman pribadi Petrus. Dan pengalaman pribadi Petrus ini, demikian juga pengalaman pribadi kita. Apa yang kita peroleh, apa yang kita dapatkan dari pengalaman pribadi Petrus ini? Saya mendapatkan banyak hal. Di tengah-tengah keadaan, ya, di tengah-tengah kehidupan, di dalam sebuah pelayanan, banyak hal, liku-liku kehidupan, ya, dan segala sesuatu yang kami alami tidak luput daripada gelombang juga. Tetapi saya percaya bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Dia tidak akan pernah meninggalkan dan dia tidak akan pernah mendiamkan. Ketika anak-anak Tuhan, ketika kami hidup di dalam sebuah keluarga, sekalipun kami melayani Tuhan, kami juga punya liku-liku kehidupan. Tetapi saya percaya bahwa badai apapun akan dibuat reda sama Tuhan. Ya, kami bersama ibu dan bersama anak-anak juga. Ya, ketika kami sepakat 2-3 orang berkumpul, ketika kami bersepakat sehati di dalam suatu keluarga, maka badai apapun kami bisa jalani bersama Tuhan. Intinya adalah relakan diri kita untuk dididik, dibentuk sekalipun ada badai. Para pemenang adalah dia hidup mengatasi badai. Para pemenang adalah dia hidup mengandalkan Tuhan. Nah, mari kita lihat dulu dalam kebenaran firman dalam Matius 14 ayat yang ke-22 sampai 24 dulu. Ya, saya per ayat. Judulnya adalah Yesus berjalan di atas air. Ya. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri.
Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ya, jadi Matius 14 ayat 22 sampai 24 ini bercerita ada di dalam situasi tempat yang terbatas, ada di dalam perahu. Ya, tempat yang kecil yang terbatas di dalam lautan, ya, yang begitu luas. Mereka tidak punya jalan keluar. Ya, ada gelombang dan angin sakal kapan saja bisa terjadi, ya. Maka di sini itu dikatakan ada gelombang dan angin sakal. Saudara lihat bagaimana cara mereka untuk mengatasi gelombang dan angin sakal. Pada saat ini memang Yesus memberikan sebuah pelajaran bagi kita semua bahwa dengan firman ini kadangkala gelombang dan angin sakal dalam kehidupan kita kapanpun bisa terjadi. Nah, pada posisi kita di darat berbeda dengan posisi mereka ada di lautan. Saudara, tempat yang terbatas di dalam teritorial, ya, yang mengalami yang namanya angin yang begitu besar, angin sakal, teritorial yang mereka tidak mengalami yang namanya sukacita di tengah-tengah badai. Tetapi saya percaya adalah mereka dan pada saat mereka mengalami persoalan, kita belajar juga bagaimana kita mengalami persoalan pada saat ini. Pada tahun ini. Di dalam situasi yang terbatas, di dalam keadaan yang tidak bisa punya jalan keluar. Ketika mereka mengalami yang namanya gelombang, angin yang besar. Saudara, ada sesuatu yang saya dapatkan adalah ketika di ayat 25, di ayat 25, di sini dikatakan, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Jadi pada saat Yesus naik ke gunung berdoa, secara vertikal dia berkomunikasi dengan Bapa. Secara vertikal, dari bawah ke atas, hubungan komunikasi. Tetapi secara horizontal, hati Tuhan atau pandangan Tuhan menembus suatu batas, ya, batas horizontal yang dia lihat bagaimana situasi keadaan murid-muridnya, keadaan 12 rasul ini. Tuhan tidak mau melihat domba-dombanya binasa oleh karena, ya, gelombang yang besar dan angin sakal. Secara manusia, ya, 12 murid ini punya persoalan. Tetapi pada saat mereka itu bergerak sampai sudah ke tengah, mereka berpikir bahwa ini suatu keadaan berbahaya, keadaan masalah mati hidup, ya, masalah nyawa. Apa yang kita dapati pada saat ini? Saya melihat betapa luar biasanya Tuhan kita ini. Pada saat waktu kehadirannya di muka bumi ini, pada saat dia ada di gunung, berdoa,
dia tetap hadir bagi murid-muridnya. Dia tahu di dalam batas itu dia menembus yang tidak kelihatan. Dia sudah tahu apa yang terjadi bagi murid-muridnya. Maka mereka berkata, maka Tuhan berkata, kau naik perahu, sementara aku berdoa. Tuhan ingin melihat seberapa kecakapan 12 murid Yesus ini ketika jauh dari Tuhan. Seberapa kemampuan mereka. Karena hari-hari sebelumnya mereka melihat mukjizat demi mukjizat. Mereka mengalami orang sakit sembuh, orang mati bangkit, ya, orang lumpuh berjalan. Banyak terjadi mukjizat. Tuhan ingin melihat bagaimana mereka cara mengamplikasikan kuasa Tuhan. Ya. Hanya sesaat Tuhan melepas mereka. Dan sesaat itu juga Tuhan ingin melihat bagaimana respon mereka di tengah-tengah badai, di tengah-tengah gelombang, di tengah-tengah angin sakal. Menarik buat saya adalah Tuhan melihat Anda dan saya pada saat pagi hari ini. Sekalipun dia sudah ada bersama-sama dengan Bapa. Dan dia melihat pada saat ini apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupanmu, di tengah-tengah keluargamu, di tengah keadaanmu, anak-anakmu, usaha pekerjaanmu, kesehatanmu. Apa yang terjadi saat ini? Pendidikan anak-anakmu, semua kebutuhanmu. Dia menembus batas yang tidak bisa kita lihat. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya rindu supaya kita ini punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tuhan mendidik mereka punya pengalaman pribadi. Jadi jangan marah dengan gelombang. Jangan marah dengan angin sakal. Jangan marah dengan persoalan. Jangan marah dengan situasi, dengan keadaan. Seberapa besar gelombang yang menghampirimu. Seberapa besar badai yang mengganggu saatmu saat ini. Seberapa besar ketangguhanmu. Seberapa besar pengharapanmu, imanmu. Seberapa besar ya, kepercayaanmu. Dan Tuhan ingin melihat pada saat akhir zaman ini. Ketika dia ingin menuai. Padi sudah menguning. Artinya waktu sudah semakin dekat untuk penuaian besar-besaran terjadi. Tetapi Tuhan rindu supaya yang dituai ini betul-betul gandum yang berisi. Ketika penampian terjadi, ya, gandum yang kosong itu bagi gandum yang kalau tidak kuat, maka kau akan hempas oleh angin badai. Tetapi gandum yang berisi adalah gandum yang tahan uji. Saya percaya setiap keluarga, setiap pribadimu, Tuhan ingin melihat seberapa besar keadaanmu, kekokohanmu, ketangguhanmu, pengenalanmu. Kalau judul hari ini pengalaman pribadi kita ada di tengah badai, artinya Petrus punya pengalaman pribadi, kita pun juga akan punya pengalaman pribadi. Supaya apa? Supaya ketika kita bisa melewati badai ini, ada praise the Lord, ada pengucapan syukur, ada pengagungan.
Jadi semakin besar badai itu, semakin besar engkau diberkati. Berkat yang besar, maka tidak heran persoalannya juga besar. Saudara mau menikmati berkat kecil, kadangkala yang datang persoalannya kecil. Semakin besar engkau mengalami persoalan, tetap mengucap syukur. Tetap mengucap syukur. Bersama Tuhan, engkau sanggup berjalan di atas air gelombang. Saya percaya pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kita berjalan di atas gelombang. Ya, mari kita lihat lagi. Ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Nah, kalau kita lihat di ayat 25, Yesus berjalan di atas air, dan di ayat 26 juga mereka melihat dia berjalan di atas air. Kata berjalan di atas air itu bahasa Yunaninya peripateo. Ya, peripateo. Artinya mondar-mandir. Jadi Yesus berjalan mondar-mandir. Mencari perhatian. Supaya murid-muridnya tidak fokus kepada gelombang, fokusnya kepada Tuhan. Di tengah lautan yang angin sakal yang begitu kencang. Ketika Tuhan mondar-mandir, peripateo, berjalan di atas air, jadi bukan berjalan itu di sebelahnya, bukan seperti begitu. Tetapi Tuhan ingin melihat supaya bagaimana fokus mereka kepada Tuhan. Ternyata mereka nggak mampu. Di dalam tatapan mata mereka, mereka tidak mampu melihat Yesus. Mereka berpikir bahwa Yesus ada di naik gunung sedang berdoa. Supranatural, kehebatan, kuasa Tuhan, dia ada di mana saja. Ketika murid-muridnya mengalami persoalan, dan ketika kita mengalami persoalan, dia ada di tengah-tengah kita. Kita selalu berpikir Yesus di sorga, betul. Tetapi ketika kita ada persoalan di muka bumi ini, dia ada di situ. Dia melihat kita, dia menatap kita, dan dia mendengarkan doa kita. Peripateo. Dia mencari perhatian murid-muridnya supaya fokus kepada dia. Tetapi menarik adalah ya, itu hantu. Dia tidak sanggup melihat Tuhan. Mereka berpikir, karena mereka ini orang-orang para nelayan-nelayan yang luar biasa, yang punya nalar, yang punya naluri, yang punya kecakapan, kepintaran, hikmat mereka. Siapa yang sanggup berjalan di atas air? Kami pun 12 murid pakai perahu. Tetapi orang ini tidak pakai perahu. Oh, mereka berkata itu hantu. Kalau Yesus sanggup membangkitkan orang mati. Kalau Yesus sanggup memberikan makan 5.000 orang. Yesus yang sama membawa Petrus untuk menangkap ikan sampai jalannya sampai robek. Apa yang tidak bisa dilakukan Yesus? Tetapi cara pandang mereka dengan hal-hal supranatural Tuhan, mereka tidak sanggup melihat kuasa Tuhan. Mereka berpikir itu hantu. Ada banyak di antara kita. Ketika kita punya pergumulan, ketika kita punya persoalan, kita tidak sanggup melihat Yesus ada di depan kita. Menuntun kita, menggandeng kita,
memeluk kita. Dia membawa kita untuk berjalan dalam kemenangan. Bahkan dia menarik kita tenggelam. Dia mengangkat kita ketika kita terjatuh. Ketika saudara mengalami yang namanya kejatuhan ekonomi. Ketika saudara mengalami yang namanya keluarga yang porak-poranda. Dia sanggup memulihkan keluargamu. Dia sanggup memulihkan suamimu. Dia sanggup memulihkan anak-anakmu. Dia sanggup memulihkan ekonomimu. Tapi kadangkala kita melihat hantu-hantu ini lebih dahsyat. Kadangkala kita melihat wabah penyakit ini lebih dahsyat daripada kuasa Tuhan. Kita percaya dengan COVID-19 ini ekonomi kita mengalami kehancuran. Belajar dalam kitab ini. Pandang Yesus, jangan pandang musibahnya. Jangan pandang keadaannya. Di tengah gelombang angin sakal, Yesus hadir di tengah keluargamu. Lihat ayat selanjutnya. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Perlu ada kata-kata penegasan bagi hidupmu saat ini. Kadangkala di tengah gelombang, kadangkala di tengah persoalan hidupmu tuh gak tenang. Tidur gak tenang, makan gak enak, tidur gak nyenyak, gelisah. Besok dipikir, lusa dipikir, minggu depan dipikir, terus. Firman Tuhan berkata, biarlah kesusahan hari ini, cukuplah hari ini. Tetapi kadangkala kita berpikir begitu rumitnya. Bagaimana nanti anak saya ke depan? Bagaimana nanti tahun 2021? Bagaimana nanti 2025? Desember aja belum kelar. Kita sudah berpikir khawatir 2 tahun lagi bagaimana? Tidak. Tenanglah. Ini aku itu hadir di tengah-tengah gelombang. Saudara sedang diajar sama Tuhan untuk berjalan di atas air. Bukan air tenang, tapi air yang penuh gelombang besar. Tuhan sedang mendidik saudara mengatasi gelombang. Tuhan sedang mendidik 12 murid ini supaya mereka bagaimana menguasai keadaan angin sakal gelombang. Ketika kau dengar firman pada saat pagi hari ini, apa yang terjadi hari ini? Tuhan mau sampaikan. Firman pagi hari ini Tuhan mau sampaikan. Berjalanlah di atas gelombang. Tenang. Ini Yesus ada di depanmu. Ada Yesus di sampingmu. Ada Yesus sedang menuntunmu. Kalau engkau terjatuh, ada Yesus sedang mengangkatmu. Haleluya. Jangan takut. Jangan gelisah. Orang takut tidak dapat apa-apa. Tetapi orang yang hidupnya di dalam ketenangan bersama Tuhan. Makanya kalau merasa khawatir, gelisah, mari kau hadir di hadirat Tuhan. Mengucap syukur, memuji Dia, mengagungkan Dia. Saudara, saya rindu pagi hari ini saudara diberkati. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Di dalam ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air.
Coba lihat. Apabila engkau itu, coba lihat. Petrus ingin meyakinkan, itu Yesus enggak? Suruh aku jalan di atas air. Haleluya. Kadang-kala ketika kita punya persoalan, Tuhan, kalau belum dijawab, Tuhan, Engkau dengar apa enggak doaku? Ketika ada badai, ketika ada persoalan berat, Tuhan, kenapa Engkau biarkan aku mengalami persoalan ini? Kenapa Tuhan? Aku mengalami kerugian. Kenapa Tuhan? Pada situasi saat ini usahaku, anak-anak Tuhan banyak tutup. Kenapa Tuhan? Ada banyak pertanyaan-pertanyaan. Tuhan, apakah Engkau itu Tuhan? Saudara, kadangkala persoalan itu datang supaya apa? Supaya engkau mengenal dengan baik siapa Tuhan. Badai itu kadang-kadang menimpa padamu saat ini supaya kau kenal Tuhan dengan baik. Suruh aku berjalan Tuhan. Hebatnya Yesus bilang begini. Kata Yesus, datanglah. Kata Yesus, datanglah. Ini firman yang tertulis. Firman yang diucapkan kepada Tuhan. Firman yang diucapkan. Datanglah. Kalau dia sudah berkata, tenang, jangan takut. Yang ketiga dia berkata, datanglah. Dia ingin meyakinkan Petrus. Sesungguhnya engkau sanggup Petrus berjalan di atas air. Sesungguhnya umat Tuhan pada saat ini engkau sanggup berjalan di atas persoalan. Sesungguhnya engkau mampu mengatasi badai ini. Sesungguhnya engkau mampu mengatasi keadaan ekonomi di tengah-tengah usaha pekerjaan. Sesungguhnya engkau mampu. Datanglah. Tuhan rindu supaya engkau menghampiri Tuhan. Di tengah badai, di tengah persoalan, engkau menghampiri Tuhan. Datanglah. Kenapa? Di tengah persoalan, kadangkala kita menjauh kepada Tuhan. Kita memakai logika kita. Kita memakai kemampuan kita. Kita memakai kekuatan kita. Seberapa besar dengan kekuatanmu engkau mengatasi angin sakal. Engkau capek. Kita capek. Kalau kita mengandalkan Tuhan, gampang. Dia katakan, ketika kau datang kepada Tuhan, maka apa yang terjadi? Kita lihat. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Perlu langkah iman. Perlu belajar menghadapi keadaan. Lawan tantangan itu, libatkan Tuhan. Tuhan ingin mengajarkan kepada kita, kebimbangan tidak akan mendapatkan apa-apa. Melangkah. Perlu keluar dari perahu. Perlu keluar dari keadaan. Saudara, kalau kau rindu hidup diberkati. Kalau kau rindu keluargamu itu dipulihkan dan diberkati. Cari Tuhan. Melangkah keluar. Mencari Dia. Beranjak
dari keterpurukan. Beranjak dari ketidakberdayaan. Perlu melangkah. Tuhan mengajarkan gelombang itu tidak ada apa-apanya Petrus. Engkau sanggup berjalan di atas gelombang. Sesungguhnya Tuhan mau bilang kepada kita semua, persoalan apapun yang terjadi saat ini yang di dunia ini, engkau mampu. Tuhan katakan, Anda mampu mengatasi semua. Bahkan engkau berjalan dalam situasi yang sulit. Asalkan engkau melangkah, menghampiri Tuhan dengan tatapan iman. Petrus melihat fokusnya kembali. Awal mula ketika paripateo, ketika Yesus mondar-mandir, dia melihat Yesus itu hantu. Tetapi ketika diubah cara pandangnya kepada Yesus, ketika saudara diubah cara pandang saudara kepada Tuhan, bukan saudara fokus kepada persoalannya, melihat dengan tatapan iman, melihat dengan tatapan mata rohani, maka saudara akan berjalan di atas persoalan. Saudara akan keluar sebagai pemenang. Saudara akan keluar sebagai pribadi yang mampu mengatasi. Tetapi saya bersyukur, lewat pelajaran ini Petrus sedang belajar bagaimana mempunyai pengalaman pribadi untuk berjalan di atas gelombang. Saudara lihat. Di ayat selanjutnya dikatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, bukan angin sakal lagi ya, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolong aku. Angin sakal, gelombang besar, dia mampu berjalan. Tetapi dirasa ada angin. Kata dirasa ada angin. Saudara lihat, tidak seperti gelombang yang angin yang sakal yang begitu besar sekali. Dirasa ketika ada angin. Kadangkala perasaanmu itu awal mula ditolong, awal mula dijawab, awal mula mengalami hadirat Tuhan. Tetapi ketika merasakan, ya, ada keraguan, didengar enggak doa saya? Kira-kira saya dijawab enggak sama Tuhan? Kira-kira selama 1 jam ini saya berdoa, Tuhan dengar enggak? Ini pribadi Petrus merasakan menurut alam pikirannya dia. Padahal dia sudah berjalan mengatasi badai. Sering kali terjadi dalam kita. Hari ini Tuhan tolong, kita berpikir besok Tuhan tolong lagi apa enggak ya? Saudara lihat. Nanti minggu depan Tuhan tolong apa enggak ya? Keraguan saudara tidak menguntungkan kita. Dampaknya adalah, saudara lihat dampaknya. Dampaknya lihat ya. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolong aku. Ketakutan membuat saudara tenggelam. Setiap saudara mengalami ketakutan dalam kehidupan, itu akan terjadi. Iman itu ada 2. Iman yang positif dan iman yang negatif. Iman positif itu segala sesuatu yang belum terjadi, tetapi saudara merasakan sudah menerimanya, maka saudara akan terima. Iman negatif. Apa yang saudara rasakan pada saat ini? Jangan-jangan begini, nanti begini. Aduh, saya kok mengalami kerugian besok ya, padahal belum terjadi. Segala sesuatu yang saudara pikirkan, yang saudara renungkan, yang saudara perkatakan,
padahal belum terjadi hal-hal negatif, maka itu akan terjadi. Sama seperti Petrus ini. Dia merasakan angin sakal, takut. Jangan-jangan saya tenggelam. Dan terjadi dia tenggelam. Tetapi hebatnya adalah Tuhan tolong saya rindu saat ini. Kadangkala iman saudara naik turun. Tidak menjadi persoalan saudara berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong saya Tuhan. Tuhan tolong saya Tuhan. Ya. Nah, saudara lihat yang terkasih dalam nama Tuhan. Ya. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia. Lihat. Yesus tidak pernah menunda-nunda waktu bagi saudara. Ketika saudara berseru kepada Tuhan, dan hari ini juga Tuhan berkata, Dia segera, Dia datang kepadamu, Dia ingin menolongmu. Bahkan Dia berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa. Kebimbangan tidak akan menghasilkan apa-apa. Keraguan akan Tuhan, keraguan akan apa yang akan hari esok akan terjadi. Engkau ragu dengan kuasa Tuhan. Engkau ragu dengan Tuhan memberkati, apakah saya diberkati apa besok. Engkau ragu itu. Tidak dapat apa-apa. Tuhan mau mengatakan, hai orang kurang percaya. Burung di udara saja Tuhan beri makan. Apalagi saudara yang dikasihi Tuhan. Rumput yang hari ini ada, besok bisa tidak ada lagi, mati. Bunga bakung pun dikatakan, betapa indahnya, tidak. Pakaian Salomo saja tidak seindah bunga bakung itu. Kalau Tuhan yang mendandani itu semua, apalagi kita anak-anak yang terkasih. Kalau Dia mendandani dengan luar biasanya keindahan bunga bakung itu, Dia juga akan mendandani saudara. Bukan sekedar menuntun saudara, tetapi Dia benar-benar membuat saudara dengan hidup dengan sukacita. Tapi Tuhan merindu supaya saudara benar-benar keluar dari persoalan saudara. Ayat 32. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Jadi ketika Petrus itu naik ke perahu, redalah angin. Artinya ayat 32 ini, Tuhan melihat dari ayat sebelumnya bagaimana mereka mengatasi gelombang. Begitu mereka selesai dengan didikan ini, begitu mereka sudah selesai, Tuhan melihat bagaimana pelajaran ini diberikan kepada Petrus. Dengan sendirinya badai itu reda. Dengan sendirinya persoalanmu pasti akan selesai. Dengan sendirinya keadaanmu pasti yang terpuruk sekalipun akan selesai. Dengan jawaban-jawaban Tuhan. Setiap persoalan pasti ada ujungnya. Ujungnya adalah jawaban. Bahkan di ayat ke-33 dikatakan, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Kristologinya adalah sesungguhnya Tuhan anak Allah. Sebentar lagi kita akan memperingati bagaimana keberadaan Dia, kelahiran Dia. Sesungguhnya
sekalipun dia lahir di kandang domba, dia anak Allah. Saya percaya hari ini, gelombang apapun, sesungguhnya dia anak Allah yang mengatasi badai yang besar itu. Apapun keadaanmu saat ini, sesungguhnya dia adalah anak Allah yang akan memberkati kami semua. Yang memberkati pelayanan ini. Yang memberkati kehidupan saudara. Yang memberkati kehidupan anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur Bapa. Biarlah pengalaman pribadi daripada Petrus adalah pengalaman pribadi kami. Hamba-Mu percaya Tuhan, di tengah-tengah keadaan situasi badai yang sedang terjadi, tidak akan mengganggu pelayanan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ada banyak orang-orang mengalami pemulihan di tengah wabah penyakit ini. Di tengah ekonomi Tuhan yang pada saat ini mereka Tuhan ada juga dalam kesulitan. Hamba percaya Tuhan mereka akan mampu mengatasi. Berkati buat bangsa kami, berkati buat kota kami, berkati juga Tuhan buat para pemimpin-pemimpin kami. Baik itu presiden, wakil presiden dan jajaran menteri dan sebagainya. Anggota-anggota dewan Engkau berkati, para gubernur, bupati, wali kota sampai tingkat terendah Engkau berkati Tuhan. Hamba percaya Tuhan, situasi keadaan Tuhan badai yang menimpa bangsa kami pada akhirnya akan selesai di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba percaya Tuhan, Engkau sedang mendidik kami, Engkau sedang membawa kami untuk tetap berjalan di atas keadaan ini. Dan kami adalah umat-umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terpujilah namamu, terpujilah Engkau Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati semua, katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.